nggak lulus, akhirnya jadi pengangguran akut, gitu kan ya, sekolah. Which is happen. If I look at teman-teman mungkin juga yang SMA juga ngeliat ya, yang ranking 1 sampai 10 jadinya apa sih di kelas gitu kan, yang rankingnya 10 sampai 20 jadinya apa sih? Ya, saya ranking nomor 5 dari bawah terus kan. Ya, syukur bisa lulus itu udah selamat lah, karena zaman saya SMP itu bandelnya minta ampun. Kalau teman-teman ketemu saya SMP mungkin nggak mau kenalan ya, karena SMP itu, waduh, rahasia rada beda ini mau nyebutnya ya. Ya, SMP itu masih zamannya lupus, masih zamannya New Kids on the Block. Oke. Itu apa ya? Makanya nih, kalau sekarang saya senangnya cibi-cibi lah. Sama Kombo Junior ya? Ya. Jadi zamannya dulu tuh trennya tuh rambut tuh digaris-garisin, kalau nggak dibikin petak sawah. Pernah ya? Nah, tren zaman itu kan, udah gitu nggak boleh gondrong ya. Saya baru boleh gondrong tuh waktu SMA kelas 1 ya. Itu pun cuma karena punya ranking baru bisa gondrong ya. Gondrong bisa depan, gondrong belakang ya. Terus saya salah satu member di grup geng motor paling besar di Jakarta Barat, gitu kan, namanya Pak Cinko tuh ya, ya. Jadi dia bandel banget. Jadi tapi saya selamat masih bisa lulus SMA, ya. Dan proses orang lulus SMA kemudian mau ada yang lulus, atau yang ada yang jadi wirausaha ya. Jadi patternnya kira-kira seperti itu, ya. Oke. Nah tadi saya ada cerita dengan teman-teman situ ya. Ketika saya umur 19-an gitu ya, saya punya paspor pertama kali bikin oleh bapak saya. Kenapa saya punya paspor? Katanya, ya kan kamu pengen sekolah di universitas yang bisa bahasa Inggris. Saya bikinin paspor dulu. Bikinin paspor dulu. Kali aja kamu punya kesempatan sekolah di luar negeri. Barangkali. Nah, gimana caranya orang punya duit kuliah aja nggak punya, gimana bisa bikin paspor? Tapi waktu itu saya udah punya cita-cita. Saya punya cita-cita saya akan traveling ke 100 negara sebelum saya umur 30. That's my vision. So I set my vision very clear gitu ya. 100 negara before 30 gitu kan. Iya, tapi seperti kata orang tua zaman dulu gitu ya. You have to put your dream under the star gitu ya. Karena when you miss it, you still landing at the moon. Ya, katanya kira-kira begitu kan. Jadi di ulang tahun saya ke 30 saya mulai balik-balikin paspor saya yang sekian biji itu. Yang belum punya paspor mungkin 6-7 kali ganti ya. Saya gagal mencapai cita-cita saya teman-teman ya. Saya gagal mencapai cita-cita saya untuk hit 100 countries ya. But I end up going to 69 countries ya. Not bad, 420 plus cities in the world gitu ya. Jadi prestasinya enggak jelek lah ya, 10 years ya. Dan semuanya saya lakukan gratis teman-teman. Gratis, most important is bukan cuma gratis tapi saya dibayar untuk traveling. Ya, you are being paid gitu. Ya. Nah, tadi ngelanjutin cerita saya akhirnya udah kerja jadi salesman tuh. Ya, akhirnya karena ketemu yang bosnya orang Singapura ini, kemudian why don't you work for me gitu kan. Saya bilang, kenapa saya diterima gitu ya? You looks like my brother katanya gitu. Iya ini kan ya nggak pakai ijazah, nggak apa, orang ijazah cuma SMA doang. Jadi saya kerja sama dia. Baru 2 bulan kerja, Sinarmas membuka cabang di luar negeri yang pertama kali, yaitu di Singapura dan Filipina. Ya, di Singapura dan Filipina. Pilihannya ada 2. Nah, teman-teman saya kan maunya ke Singapura gitu kan. Jadi yang daftar ke Singapura banyak banget gitu ya. Yang daftar ke Filipina cuma saya sendiri. Ya, hasilnya saya yang dikirim gitu kan. Ya, that is kalau bahasanya zaman sekarang adalah finding your blue ocean. Ya, bahasa sekarang kan. Kalau Singapura dan Red Ocean seorang di sana, saya carinya yang possibility di mana saya bisa berangkat. So I go to Philippines. And quite lucky juga di Filipina. Di Filipina itu murah kalau kuliah teman-teman. It is an English speaking countries, very good education, Philippines, dan very cheap zaman itu. Zaman tahun 92 satu kredit itu kira-kira $30 kali dolarnya 1.700 waktu itu. Ya, bukan 9.000 kan. Ya, so it's very affordable dan saya dapat 75% scholarship.
beasiswa. Dari? Jadi saya nyaris dari Philippine School of Business Administration. Jadi cita-cita saya yang kedua itu kesampaian untuk sekolah di universitas berbahasa Inggris. Gitu ya. Ya Filipina ya, oke lah, is English kita still ya, walaupun not the US ya. Kemudian 2 tahun kemudian saya dipanggil pulang, saya pindah ke Riau Andalan, itu adalah pabrik pulp. Ya. Nah, saya dapat assignment di Singapura. Jadi dari Filipina saya pindah ke Singapura, kemudian saya pindah kerja lagi. Saya banyak pindah kerja nih. This is a very bad example of career building, teman-teman. Ya, don't do it at home. At work. Jadi kalau saya diminta teman-teman diminta oleh universitas gitu ya ngasih sharing tentang apa career building, seriously I never ask people to follow this trail gitu ya. Setelah itu saya dapat tawaran di Coach Brothers, itu ada perusahaan dari Total Vina. Ini adalah pabrik tinta cetak salah satu yang terbesar ya, untuk base di exotic countries ya. Italiano ya, Buongiorno ya. Jadi saya hampir beberapa tahun di Spain dan Italy, kemudian saya ke Heidelberg saya sempat 8 bulan saya di Jerman ya. Jadi ketika saya pindah kerja ya, selain posisinya yang lebih baik, juga country-nya lain gitu ya. Ya dari situ saya balik ke Jakarta, kemudian di pesawat saya ketemu anak muda. Di samping saya duduk, ngobrol-ngobrol, wah anak ini kayak asik nih gitu kan. Hobi kita sama, yaitu bowling ya. Jadi setelah balik sampai ke Jakarta, kita diajak bowling. Ketika selesai diajak bowling, kemudian dia bilang, hari Sabtu ke rumah saya ya. Datanglah saya ke rumah dia dong. Oh ketemu uncle-nya banyak, dinner segala macam. Saya nggak tahu nih orang siapa kan. Pulang, nothing gitu ya, just a personal visit. Tahu-tahu hari Senin pagi saya ditelepon oleh headhunt, oleh ini HRD manajernya PT saya, Mas Utama, Wings. Saya Mas Utama ini Wings ya, yang bikin sabun colek, soft clean dan bikin ini sedap ya. Nah, karena saya ke kantornya, ditanya kantornya di mana nih? Cakung, Mas ya ampun, saya kagak pernah ke daerah Cakung. Itu hours cuma tuh untuk nyari office-nya. Namanya PT saya Mas Utama kan nggak mencerminkan Wings ya. Oh begitu saya masuk, saya baru tahu ini namanya Wings. Kemudian datang teman saya itu pucuk ke depan, gimana dia, lu kerja sini? Iya. Gimana enak kerja sini? Kok company kayaknya kantornya butut banget gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol, nggak lama dia ke dalam gitu kan, HRD-nya keluar. Bapak udah ketemu Pak Edwin ya? Iya, itu teman saya tuh bowling tuh. Emang dia siapa ya? Nah, itu anak yang punya Pak. Main gas gitu kan ya. Jadi setelah ketemu dia ngobrol-ngobrol, the first question is, Gabriel, do you want to go to Brasilia? Gila ya. Hell yes, I mean it's ya. Europe sekarang saatnya go to South America dong ya. Ya, saya udah nggak mikir lagi tuh, udah merem aja, saya tekan aja deh ya, berangkat deh ya. Kerjaan saya di South America, assignment saya oleh Wings adalah mempelajarin market insight namanya. Caranya cuma satu, saya ditaruh di rumah penduduk, kerja saya cuma ngawasin tuh. Itu mama-mama itu kalau pagi deterjennya pakai deterjen cair apa deterjen batang, lalu kemudian ya. Oke. Jadi market insight, salah satu pelajaran market insight adalah mengamati bagaimana komunitas atau masyarakat lokal menggunakan produk-produk consumer product. Ya, saya pelajarin dia pakai sabun batang atau sabun cair, cuci baju pakai apa, berapa kali dia cuci baju sehari, lalu kemudian dia belanja di mana, segala macam. Oh kan, ya. 3 bulan kemudian saya dipanggil pulang oleh owner Wings, disuruh presentasi saya di depan. Pertanyaannya cuma satu, Gabriel, do you recommend us investing in Brasilia? Kita udah invest kamu nih 3 bulan di sana nongkrong kan? Sekarang kan you telling us gitu kan, apakah you setuju deh kita invest di sana? You'll be the country manager Brasil. Saya kasih presentasi 75 slides, summary cuma satu, no, I don't recommend you to invest in Brasilia. Very simple, ya. Brasilia itu jauh banget dari Indonesia, ya. Kalau terbang itu 37 jam kira-kira, ya.
Ya. Tidak ada satupun owner di Wings yang pernah step on shoes di Brasilia. Saya bilang, bagaimana lu mau invest terlalu jauh gitu, orang pernah di sana aja kagak gitu kan. Ya. Lalu kemudian container cost is expensive, very expensive ya, 7.000 US dollar untuk terbangin, untuk apa, bawa sabun sampai ke Brasilia. Dan competition very fierce. Ya. Ketawa juga bawa sabun Jawa amat. Kenapa? Mau ketawa aja bawa sabun Jawa amat. Iya. Nah, sabun kita harus panjang nih. Kirain nembak di Saya sabun. punya waktu sampai jam berapa nih? Mas? 10. Mungkin Selasa depan datang lagi. Ini slide Selasa depan datang lagi. Saya punya 101 slide. Selasa depan datang lagi. Iya, Nah, patut. jadi akhirnya rekomendasi saya kepada Wings adalah kalau mau bukalah market yang kira-kira kita bisa quick win. Nomor satu itu adalah Afrika. Afrika itu kenapa kita masih buka? Karena marketnya besar dan Afrika itu udah kenal banyak produk Wings. Ketika kerusuhan tahun 98 ya, 98, yang namanya makro itu yang borong itu orang-orang Afrika. Ya untuk diekspor ke sana karena dolarnya kan mendadak dolarnya kan jadi fluctuates ya. Lalu namanya di Nigeria itu udah ada pabrik Indofood waktu itu. Ya, jadi kalau teman-teman ke Nigeria, kunjungan kenegaraannya ditraktir sama menteri maupun governor, ya di meja itu isinya adalah Indomie. Dan dia dengan bangga bilang this is our national food. Oke. Dubra, ya oke, ya. Indomie punya 5 factory di sana. Ya. Wow. Dan iklannya di mana-mana, ya. Produk nomor 2 sebenarnya paling populer adalah sabun Gif. Ya, jadi kalau datang ke jalan-jalan Lagos ya itu sabun Gif gitu. Sementara di sini pembokat aja susah disuruh pakai kan. Di sana yang pakai itu Gif dipakai 12 dari 10 bintang film. 12 dari 10. Asal lihat Besok beli gini, besok beli gini. Biar ngetrek. Tapi sebenarnya pakai mainstream. Indonesia itu dipersif di atas oleh orang Nigeria gitu ya. Jadi kalau kita jual sabun whitening gitu ya, dia bilang cocok ya, because you are white. Iya segini sih whiter than you lah. Iya benar ya iyalah. Bintangnya Nigeria ya. Namanya nih Gary. Dan salah satu produk Wings yang paling laku itu adalah double Whitening. side bar detergent namanya. Jadi orang Afrika itu jangan bilang ya. Orang Afrika itu ya kalau kita bingung nih ya. Orang Afrika itu ternyata nggak kenal sabun batang. Jadi mereka itu pakai apa sabun deterjen blok tuh ya untuk mandi. Ya, karena apa? Akhirnya kita menemukan namanya 2-in-1. Jadi sabun batang ya. Jadi separohnya itu adalah deterjen buat cuci baju dan separohnya itu untuk orang. Karena biasanya kalau di pinggiran tuh mereka bawa ternak ya kan, bawa sapi, bawa babi gitu ya ke pinggir kolam ya. Jadi dia mandi bareng nih. Ya. Dia masih Buat apa sabun? Dia juga ya. sehingga dia kan nggak bisa bawa 2 sabun, dia harus bawa 1 kan. Jadi kita ciptain kalau sekarang namanya smartphone, kalau dulu namanya smart soap. Oke. Jadi abis dia mandiin sapinya tuh. Saya cuma khawatir dia salah lokasi kan. Dan adventures in Africa is amazing. I mean, I love Lagos ya. Walaupun it's really a toilet hole ya. Forget my friends. Ya, memang it's a place you won't miss ya. Lagos itu apa ya? Lagos itu negara yang cukup berbahaya ya. Ada orang Indonesia pernah dipenggal di sana. Itu negara very rich ya akan oil. Probably one the richest country in Africa ya. Penduduknya besar 140 juta orang ya. Kaya banget tapi korupsinya ngalah-ngalahin di sini. Korupsi Yes. ada juga gitu yang lebih kali gitu ya. Waktu pertama kali saya nyampe di sana, Lagos saya bilang, good morning sir, happy day sir. Bilang, apa nih happy day ya? Iya sudah happy day. Terus nggak lama lagi setengah jam lagi dia pakai happy day sir. Happy day again. Yes, I'm happy. Paspor gua nggak dicap-cap, nggak tahu apa dia minta ini nih, bolpen.
Oh, Iya, dia minta bolpen juga, dia bilang very beautiful pencil. Oh, happy day sir? Yes, happy day. Oh, udah tahu kan, udah tahu. Langsung kasih bolpen, tempel, paspor, langsung berangkat keluar. Ya. Oh. Dan it happen everywhere. Gini, teman-teman ada yang marketing nggak? Ada yang kerja marketing di sini? Iya. Ya, ada yang kerja di brand, ya. Sekarang kalau kita mau cek produk kita nih, ya kita misalnya jual sabun mie, misalnya jual mie sedap. Nah, kan kita datang dong ke toko dong nanya, Mbak beli mie sedap berapa sih kalau dari grosir, jualnya berapa? Di sana bisa nanya begitu, tapi dia tanya, special gift, for me special gift. Kita nanya harga barang kita aja dia minta sesuatu. Jadi corruption is really in deep gitu ya. Kalau saya ketemu namanya kelurahan gitu ya atau government official ya itu merem-merem tuh. Itu bisa masuk ada barang keluar bisa tinggal kolong doang tuh. Ibaratnya itu ekstrim lah ya. Tapi bener dilihatin jam tangan kita, dilihatin aksesoris kita gitu ya. Nggak tunjukkan tuh, wah beautiful, udah mesti ngerti deh kalau begitu. Nah, jadi saya used to be, jadi wajah saya used to be sangat terkenal di airport Soekarno-Hatta, teman-teman. Kenapa? Karena saya suka borong itu tuh, Mont Blanc yang 30.000. Tahu kan di Soekarno-Hatta juga ada cuma dekat itu, bapak parfum ya gitu kan. Saya suka ngeborongin gituan tuh. Mont Blanc saya mungkin sekali bawa ke Nigeria saya bisa bawa 6-7 dus kali. Ya taruh di sini nih. Setiap kali kita mau orang taruh dua gitu kan. Beautiful, yes, for you sir. Nice trick, oke. Langsung dia lihat, oh 30.000 nih ya, dia nggak tahu 30.000 kan, dia kira 3 juta gitu ya. So that's the nice thing ya. Tapi company, a lot of company make a lot of money in Africa gitu ya. Zaman itu 2002 belum banyak sih company. Belum banyak sebenarnya, malah belum banyak company Cina yang kesana gitu ya. Kalau saya ke market visit semua orang ada saya tuh, oh mentok banget saya. Kalau market visit lain sendiri saya, ada kalau di sana ya. Dan tempatnya sih cakap sendiri saya. Ya, cakap sendiri ya. Nah, marginnya bagus sekali ya, tapi memang negara itu berbahaya. Umumnya ekspat yang ditempatin di sana, pasti pertama nih vaksinasi bisa 14 atau 16 ya divaksin gitu ya. Nggak tahu apa aja deh, pokoknya listnya panjang, nyampe ke dokter sampai tangannya udah habis deh kanannya. Lalu kedua itu mesti nguasain defensive driving skill. Defensive driving skill itu ya, you can go at speed as 160 gitu ya, 160 tanpa nabrak sesuatu. Ya, terus masih bisa lulusnya ini nih, ngebelok dalam lingkarannya kecil, bisa ngebelok. Ya. Fast and Furious 6 ya, kira-kira kayak begitu ya, gimana cara membelok dengan narik rem ya. Guru kita Aslin Bahar, ya, salah satu pembalap terkenal. Terus confidentially kita juga dilatih untuk nembak. Ya, so we know how to bagaimana cara membongkar dan merakit balik ke senapan gitu ya. Kita punya license tapi nggak boleh nembak ya. Cuma untuk defensive saja, dan umumnya banyak company terutama yang company yang multinasional, mereka umumnya kalau kita pergi gitu udah ada yang jagain ya. Terutama kayak negara kayak Somalia. Somalia itu begitu mendarat di bandara Mogadishu, itu untuk sampai ke tengah kotanya itu melewati 4 faksi yang berperang. 4 faksi yang berperang, dan jadi zaman itu quite fierce gitu ya. Mobil kita ditandain UN Envoy. Pada pedagang tulis aja UN Envoy gitu kan ya. Dan mobil kita persis tuh kayak iringan VIP ya. Kita nih di tengah ya, kadang-kadang rutenya itu bisa tiap hari rutenya itu lain-lain rutenya. Ya, terus depan belakang itu belakang itu adalah pasukan paramilitary French, namanya French Foreign Legion namanya. Ya. Sebenarnya itu adalah pasukan bayaran. It is a very interesting adventures gitu ya. Apalagi teman-teman ngelihat ada yang nonton ini Blood Diamond. Seperti itu kah? Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau datang ke pasarnya segala macam kan, Mozambik segala macam itu kan memang daerah apa sih, diamond ya. You see a lot of ugly things lah ya.
Jadi saya juga mulai tends to appreciate life ya dalam negara-negara itu. Untunglah saya nggak lama di situ, kemudian saya dipindahkan ke Malaysia, dari Malaysia saya dipindahkan ke Vietnam. Ada yang udah pernah ke Vietnam di sini? Malaysia saya udah pasti banyak yang udah pernah ya. Vietnam udah pernah? Kapan pertama Vietnam? Tahun berapa? 2012. 2012. 2011. 2011. Oke. Saya menginjakkan kaki pertama kali di Vietnam tahun 1997. Ya, slightly more advanced than you guys gitu ya. Tahun 97 Vietnam itu baru kira-kira 3 tahun setelah kedatangan Bill Clinton, baru pertama kali buka ya. Coca-Cola baru masuk, Unilever baru masuk, PNG baru masuk gitu ya. Dan tahun 96 itu wah, kalau cowok-cowok datang ke Vietnam itu masih ngelirik gini-gini ya. Vietnam. Karena apa? Semua cewek Vietnam di sana kalau pakai baju putih tipis sekali ya. Ya, dan semua orang pakai naik sepeda ya. Ya. Tapi bahayanya kalau kita ngomong sama orang Vietnam, gak lama kita dipanggil ke kantor polisi. Ya, karena Vietnam is a very komunis country gitu ya. Jadi selain komunis mereka juga sangat apa ya? Jadi curigaan gitu loh ya. Jadi kalau kita ngomong orang asing ya nggak lama orang Vietnam bisa dipanggil. Ya, tahun 97 itu masih sepi banget, semana-mana masih sepeda. Lalu ada satu hotel terapung punya orang Singapura waktu itu. Sekarang udah nggak ada lagi hotel terapungnya. Saya kembali ke Vietnam bersama Wings tahun 2003 itu udah lebih slightly more developed. Ya, slightly more developed tapi ternyata mereka punya ketakutan sama orang asing masih tetap mirip-mirip ya. Saya nyewa rumah di satu distrik yang banyak foreignernya juga ya. Baru nyewa rumah baru 2 minggu gitu ya. Gak lama kemudian di depan saya ada warung. Tapi warung ini antenanya banyak banget nih warung ini. Anyway ya. Loh di Vietnam itu kita nggak bisa terima fax di rumah. Kita masih terima fax di kantor pos. Terus kalau kita interlokal, kita telepon interlokal juga di kantor pos begitu bunyi gitu. Ya, terus lagi itu kalau kita bilang oke, bye bye, di situ ada yang nutup tak gitu. Udah biasa itu kita dikupingin ya. Terus kemana-mana masih bawa paspor. Jadi everywhere you go gitu, you have to put your passport to the hotel. Dan laki perempuan yang bukan muhrimnya nggak bisa tinggal di satu kamar. Itu sendiri buat Vietnam gitu ya. Tapi herannya itu dasar cowok-cowok asing gitu ya, malah nyewa 2 kamar gitu. Saya juga nggak ngerti ya. Jadi it's very advanced ya. Quite unik juga ya karena direpresif oleh government gitu ya. Malah orang makin religius di sana. Jadi kalau datang ke gereja, ke rumah ibadah itu penuh terus. Ya, kalau negara yang kayak Kamboja yang saking dibiarin malah nggak ada yang datang gitu ya, tempat ibadahnya. Vietnam itu very unique country, 80 juta penduduk, tapi penduduknya kerja keras. Ya, etos kerja kerasnya bagus. Di Vietnam itu kalau teman-teman notice nggak ada pengemis, nggak ada ya orang yang jual koran di lampu merah itu nggak ada. Ya, jadi entah orang itu disingkirkan atau enggak, atau memang orang Vietnam rajin nggak tahu kenapa, tapi nggak ada orang itu. Dan it is good for business. Ya. Dari Vietnam kemudian saya balik ke Jakarta di ICI, kemudian masuk ke industri keramik. Dari industri keramik saya pindah, saya masih kangen ke luar negeri, akhirnya saya dipanggil oleh Philips, ditempatin di Filipina. Ditempatin di Filipina, dari Filipina saya 2 tahun, kemudian 2009 saya ngepost di Bangkok sampai 2012 awal, dan hari ini statusnya masih bolak-balik. Jadi kira-kira gitu sepenggal pengalaman. Maksudnya bolak-balik itu apa Bang Ken? Ya, bolak-balik. Ya, saya masih punya izin tinggal dan saya masih punya apartemen juga di sana. Oh, maksudnya Gitu. bukan bolak-balik kerjaan, bukan? Kerjaan juga. Kalau agak lumayan ya ada tembengan nih kalau misalnya kan. Iya. Oh, saya pernah tuh jadi anggota ini apa? Surf coach. Coach survey. Ya, coach survey. Iya, coach survey gitu kan 7 bulan. Tapi ternyata begitu kok banyakan jorok gitu ya datang ya. Akhirnya saya membatalkan diri ya. Gitu. But it's nice sih.
Ya. Karena saya punya apartemen yang 2 kamar kan pakai cuma 1 kan. Yang 1 itu saya biasa suka suruh siapapun yang datang ya. Yang datang itu lumayan kok dari Indonesia, Katon Bagaskara, Bowo gitu ya. Satu kali ada yang datang, satu kali ada saya ditutup dari Indonesia, teman gitu kan. Bukan apa itu bilang ada ya. Ya, ada teman saya mau datang nih. Siapa? Ada tuh orangnya kurus gitu kan. Kurus pokoknya ya cakep lah katanya, lu pasti senang gitu. Apa nih cakep kurus datang. Ada lah ya ketemu kan dia ketemu. Begitu ini cewek kok cukup banget tampangnya gitu ya. Akhirnya saya ajak dia makan Chinatown. Habis 2 hari kita pergi gitu sampai di airport. Dia nanya, "Ya, lu kok kamu foto sama gue sih?" Siapa? Oh gitu kan. Apa? Terus gitu dia pulang terus nggak lama gue telepon temen gue. Itu temen lu pede bener ya, ngajak-ngajakin dia nanya gue kenapa nggak foto sama dia? Dia belum nggak foto sama dia? Enggak, kenapa? Gua nggak kenal dia siapa? Kenal namanya Olga dia bilang. Olga Lydia. Iya. Tapi sekarang she become still my very best friend gitu ya. Ketika kita salah satu kelemahan ketika kita kelamaan di luar adalah kita ini terlalu kuper sama what happened in Indonesia gitu ya. Satu kali juga kita kedatangan tamu cowok pakai kacamata ya, habis dia jalan-jalan saya dikasih CD. Saya bilang ini orang belagu banget nih, pergi karaoke ngerekam sendiri ya, kasih gue gitu. Setelin mobil, wih enak juga nih suaranya nih. Terus begitu sampai Jakarta saya telepon dia, ketemu ngopi-ngopi. Kita ke Plaza Indonesia kita ngopi-ngopi kan. Waktu ngopi-ngopi banyak banget yang datang minta foto sama dia tanda tangan. Ini kerjanya apa sih? Udah nggak deh. Gue sih ngamen dari tempat ke tempat. Oh ngamen, gila ngamen aja ngetop bener ya bilang ya. Sampailah kayak saya benar gitu pergi. Nggak lama kemudian saya ke toko CD, saya nyari CD. Saya ngeliat tuh, ini temen gue ada di sini tambangnya nih. Ternyata dia adalah Dikta, ya. Astaga, anyway. Ya. Kalau yang ngaku-ngaku kan, kalau yang agak-agak lama kita kenal dari Katon, Najira kan minimal masih tahu-tahu kan. Tapi kalau udah Zita gitu ya kita. Pernah tuh kali saya lagi nongkrong di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur, juga ada satu tuh lagi habis main band gitu ya. Cowok rada gondrong ya. Udah gitu ngobrol, kita kan biasa kalau seneng. Kita ini kalau di luar negeri seneng banget ketemu orang Indonesia. Gitu ya, sama berasa, wih, strong bonding ya, fellow countrymen, strong bonding. Teman-teman, 14 tahun saya di luaran, I never miss any upacara 17-an. Not even a year. Kenapa? Karena makanan di dubes enak banget. Iya. Seriously ya, betul ya. Di kedutaan besar tuh makanan tajam banget ya. Wah, teman-teman nggak tahu nih, ngelihat aja teman-teman, wah kayak Eropa enak ya. Udah hari ketiga nih Indomie becoming your best friend kan. Iya. Nah dia ketemu cowok ini nih, ngobrol-ngobrol, dia suka ciptain lagu, suka nyanyi gitu ya. Siapa namanya Mas? Ariel. Oh, Ariel. Oke. Ariel yang pakai ekor bukan? Oke. Yang 9. Oh, baru mulai slide pertama ini ya. Oke. Jadi sekarang saya dari sekian banyak topik saya sebenarnya udah ganti 5 topik.